You frog! You are a fish frog! Even I'm... My gymnastics move. Gotcha! Batman! Evil army, get ready! Yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan membawakan alur cerita yang berjudul The Lego Batman Movie. Film ini adalah film komedi pahlawan super animasi komputer yang dirilis tahun 2017. Film ini menceritakan tentang Batman yang tidak mau mengakui adanya hubungan dengan Joker. Sampai akhirnya Joker membuat rencana terbaru. Dan tanpa berlama-lama, langsung kita ke alur ceritanya. Film diawali di mana terlihat sebuah pesawat yang membawa bahan peledak sedang terbang di atas Gotham City. Lalu sebuah helikopter mendarat di atas pesawat tersebut. Di sana, sekelompok penjahat dari helikopter itu mencoba masuk ke dalam pesawat dengan cara membobol pesawat tersebut. Kemudian salah satu pilot mencoba mengecek keadaan pesawat. Namun ia ketahuan oleh para penjahat dan mereka langsung melemparnya dari sana. Tak lama kemudian salah satu pilot yang tersisa didatangi seseorang yang tak lain adalah Joker. Dan ia juga mengaku sebagai musuh bebuyutan Batman. Lalu di sana Joker mengatakan jika malam ini para penjahat akan membuat teror di Gotham City. Lalu berpindah di kantor polisi Gotham City. Di sana terlihat seorang wanita yang bernama O'Hara sedang melapor ke komisaris Jim Gordon jika para penjahat sedang masuk ke daerah pembangkit energi. Komisaris itu langsung memencet tombol untuk memanggil Batman. Namun benda itu tidak dapat berfungsi karena sinyal dari benda itu telah dilempari telur oleh penjahat. Kemudian berpindah di mana Joker telah mengambil bom dari pesawat dan ia menaruh bom tersebut di daerah inti pembangkit energi. Lalu seorang profesor menjelaskan jika bom itu meledak, Gotham City akan terbelah menjadi dua, dikarenakan Gotham City berada di bawah lempengan yang rapuh. Setelah itu, wali kota Gotham City mencoba untuk bernegosiasi dengan Joker. Namun, tanpa mereka sadari wali kota itu adalah Batman. Hal itu membuat Joker kaget dan seketika itu juga ia menyuruh anak buahnya untuk menyerang Batman. Namun, Batman dengan mudah mengalahkan mereka. Tak lama kemudian, Joker menabrak Batman. Dan di sana mereka berdua melakukan baku hantam. Lalu Joker mencoba melarikan diri, namun ia ditahan oleh Batman. Di sana Joker mengatakan kepada Batman jika ia hanya memiliki dua pilihan, menghentikan bom atau menangkap dirinya. Karena Joker menganggap jika dirinya adalah musuh bebuyutan Batman. Mendengar itu, Batman menyanggah jika hubungan dia dengan Joker terkait musuh bebuyutan tidaklah istimewa, dan Batman juga tak peduli dengan hal itu. Di sana Joker terlihat kecewa dengan pernyataan Batman. Kemudian Batman pun pergi dan melepaskan Joker. Batman lalu mencoba untuk menghentikan bom yang ada di sana yang tinggal beberapa detik. Batman pun berhasil dan warga kota yang ada di sana sangat bahagia. Lalu Batman pergi dari sana dan pergi ke panti asuhan untuk menghibur anak-anak di sana. Setelah itu Batman pun pulang ke markasnya yang berada di Pulau Wayne. Di sana Batman menjalani aktivitas seperti makan di atas perahu, menonton film bioskop pribadinya. Dan setelah itu ia melihat foto dirinya dan keluarganya. Tak lama kemudian pelayannya yang bernama Alfred datang. Karena Batman kaget, ia langsung menendangnya. Di sana Alfred mengkhawatirkan kehidupan Batman yang selalu menyendiri. Oleh karena itu ia menyuruh Batman untuk pergi ke sebuah pesta yang diadakan di Gotham City atas pergantian komisaris. Mereka lalu pergi ke sana. Saat di dalam mobil, Alfred menyuruh Batman untuk membuka topengnya. Wajah Batman pun terlihat dan nama aslinya adalah Bruce Wayne. Setelah sampai di sana, Bruce dihampiri oleh seorang anak yang bernama Richard Grayson. Anak itu sangat mengidolakan Batman dan ia meminta supaya Bruce mengadopsinya. Karena pandangan Bruce terfokus dengan komisaris baru yang bernama Barbara Gordon, dia pun tanpa sadar mengiyakan permintaan dari anak tersebut. Berpindah di mana komisaris baru berpidato. Di sana ia mengumumkan terkait program barunya, jika dia akan membasmi penjahat tanpa bantuan Batman, dikarenakan Batman menjalankan tugasnya tanpa menangkap penjahat. Tiba-tiba dari sana terjadi ledakan yang mana dilakukan oleh Joker dan anak buahnya. Bruce pun langsung memanggil Alfred untuk mempersiapkan kostumnya. Setelah Bruce berubah menjadi Batman, ia lalu merakit robot untuk melawan Joker. Saat ia akan melawannya, tiba-tiba Joker menyerah tanpa perlawanan. Karena Joker berpikir tidak ada gunanya lagi untuk melawan Batman. Joker pun langsung mengurung anak buahnya ke dalam kotak.
Setelah kejadian itu, warga Gotham City sangat bahagia karena tidak ada lagi penjahat yang akan meneror mereka lagi. Di sisi lain, Batman terlihat murung karena tidak ada kejahatan, sebab hal tersebut membuatnya tidak dibutuhkan lagi. Scene berpindah di mana Batman sedang mengintai aktivitas Joker di dalam penjara. Lalu ia dikagetkan dengan keberadaan Barbara. Barbara kemudian mengajak Batman untuk membongkar rencana yang akan dilakukan Joker. Tapi Batman menolak ajakan Barbara dan ia langsung pergi ke markasnya. Saat di dalam markas, Batman bertanya kepada komputernya bagaimana cara mengirim Joker ke Phantom Zone. Namun komputernya tidak memberi jawaban dan malah menyuruh Batman untuk memasukkan kata sandi. Ternyata Alfred telah mengambil alih komputer Batman. Alfred lalu meminta Batman untuk mengurus anak. Anak itu adalah Richard. Tapi Batman menolak dan ia menyuruh Alfred untuk mengembalikan Richard ke panti asuhan. Alfred lalu menekan tombol yang mana membuat Richard datang ke markasnya Batman. Di sana Richard sangat senang sampai ia menabrak Batman. Lalu berlanjut di mana Batman meminta lagi kepada komputernya cara mengirim Joker ke Phantom Zone. Di sana komputer tersebut memberi jawaban jika Joker dapat dikirim ke Phantom Zone menggunakan proyektor Phantom Zone yang berada di tempat Superman. Namun masalahnya, akses jalan untuk mengambil proyektor itu sangat sempit. Lalu Batman berpikir untuk memanfaatkan Richard. Richard lalu memilih pakaian yang disediakan Batman. Di sana Richard mendapatkan kostum yang sesuai dengannya. Kostum itulah yang kita kenal dengan nama Robin. Mereka lalu berangkat. Saat di tengah perjalanan, Batman mendadak menghentikan mobilnya karena di depannya ada seorang nenek yang sedang menyeberang. Lalu berlanjut di mana Batman dan Robin sudah sampai di tempat Superman. Di sana Batman menyuruh Robin untuk menyelinap. Tak lama kemudian Batman disambut oleh Superman dan ia langsung menyuruhnya masuk ke dalam markas karena di dalam markasnya sedang diadakan pesta. Sementara Robin sudah sampai di tempat proyektor Phantom Zone yang penuh dengan jebakan. Robin mencoba untuk menghindari jebakan itu hingga ia akhirnya berhasil mendapatkan proyektornya. Setelah itu Robin bergegas menemui Batman. Karena Robin berhasil mendapatkannya, hal itu membuat Batman merasakan perasaan bangga. Kemudian mereka langsung pergi ke Arkham Asylum, tempat Joker ditahan. Saat akan masuk ke sana, ia bertemu dengan Barbara. Di sana, Barbara menawarkan lagi kepada Batman untuk bekerja sama mengungkap rencana yang akan dilakukan Joker. Akhirnya Batman menyetujui karena tak ada pilihan lagi. Barbara lalu mengajak mereka masuk ke dalam sana. Namun saat pengecekan barang bawahan, Robin ketahuan telah membawa proyektor Phantom Zone. Mereka lalu berusaha kabur dan menemui Joker. Di sana, Joker memohon kepada Batman untuk mengakuinya sebagai musuh terbesarnya. Namun Batman menolak. Joker lantas memohon kepada Batman untuk mengirimnya ke Phantom Zone, supaya Joker dapat membuktikan kepada Batman bahwa ia dapat menjadi musuh terbesarnya. Setelah itu, Batman langsung mengirim Joker ke Phantom Zone, dan Batman mengatakan jika selama Joker di Phantom Zone, dirinya akan menyelamatkan Gotham City. Tak lama kemudian, Batman langsung ditahan di dalam sel oleh Barbara. Scene berpindah saat Joker berada di Phantom Zone. Di sana ia disambut oleh Phyllis, sang penjaga Phantom Zone. Tak lama kemudian, dari bawah sana bermunculan para monster. Monster-monster di sana menganggap Joker adalah orang biasa. Para monster itu lalu berniat memakan Joker. Namun dengan cepat Joker menawarkan kepada mereka akan membebaskannya. Sebelum itu, Joker menceritakan mengenai kisahnya yang telah dianggap remeh oleh superhero. Itulah alasan kenapa dia datang ke Phantom Zone. Para monster itu lantas membenarkan ucapan Joker. Akhirnya mereka sepakat untuk bekerja sama. Scene berpindah di mana para penjaga yang membawa proyektor Phantom Zone dikejutkan dengan keberadaan Harley Quinn yang sedang menyamar. Lantas Harley Quinn langsung merebut alat tersebut. Harley Quinn langsung menggunakan alat itu untuk membebaskan Joker beserta para monster supaya datang ke Gotham City. Di sana mereka langsung membuat kekacauan. You frog! You are a fish frog! Evil 9. Medusa. And British robot. End of them all now, Batman! Still not you. Setelah itu, Joker mengajak para monster pergi ke markas Batman untuk mengambil alih tempat tersebut. Lalu di dalam sel, Barbara mengajak Batman untuk bekerja sama menyelamatkan Gotham City dengan syarat Batman tidak boleh bertindak sendiri. Akhirnya dengan terpaksa Batman menerima tawaran Barbara. Mereka lantas bergegas pergi ke markas Batman untuk merebut kembali proyektor Phantom Zone dari tangan Joker. Saat di luar, keadaan Gotham City sudah sangat kacau. Batman lalu merakit pesawat untuk bergegas ke markasnya. Gremlin, dismantle that plane now. Batman, just do one of my gymnastics moves. No!
Gotcha. Gotcha. Barbara, do you see Nightmare? Setelah sampai di sana, mereka sangat bahagia karena berhasil menghancurkan monster mata-mata. Lantas Robin mengajak untuk berfoto bersama. Karena hal itu, Batman teringat dengan keluarganya. Kemudian Batman menyuruh teman-temannya untuk masuk ke dalam robot. Ia lalu menyuruh komputernya untuk menguji robot itu dan membawanya pergi. Di sana, Batman mengatakan jika dia tidak ingin mereka terluka. Kemudian, Batman pun pergi menyelinap ke dalam markasnya yang diambil alih oleh Joker. Akhirnya, ia berhasil dan bertemu dengan Joker. Di sana, Joker masih kesal terhadap Batman karena masih tidak mau menghormati dan mengakui sebagai musuh terbesarnya. Setelah itu, Joker langsung mengirim Batman ke Phantom Zone. Kemudian, Joker berniat kembali untuk meledakkan Gotham City. Di dalam Phantom Zone, Batman bertemu dengan Phyllis. Phyllis mengatakan jika Batman adalah orang jahat. Batman lantas membantahnya. Phyllis kemudian menunjukkan video tentang aktivitas Batman selama hidupnya. Saat video itu diputar, Phyllis mengatakan jika perilaku Batman seperti seorang penjahat. Batman pun lantas mengakui kesalahannya. Ia lalu memohon kepada Phyllis untuk mengeluarkannya dari Phantom Zone dan berjanji akan kembali dalam waktu 24 jam. Batman lalu dikembalikan ke Gotham City. Di sana, ia berpapasan dengan Robin yang hampir dimakan oleh gorila. Mereka lalu berkumpul kembali. Di sana, Batman meminta maaf karena telah meninggalkan mereka. Batman beralasan jika dia takut kehilangan orang terdekat. Setelah itu, Batman memanggil bala bantuan untuk melawan pasukan Joker. Mereka lalu pergi menemui Joker. Batman! Evil army, get ready! Bond! I think put your hands to 10 too. Okay. Now, fire. Tak lama kemudian, Batman dan Robin sampai ke tempat bom yang dipasang oleh Joker. Namun mereka terpojok karena dikepung oleh pasukan Joker. Sementara di sisi lain, Barbara sedang merebut proyektor Phantom Zone. Setelah didapatkan, ia langsung memberikan alat itu kepada Batman. Di sana, Batman pun langsung menggunakannya. Namun tak lama, bom yang dipasang oleh Joker meledak dan membuat Gotham City terbelah menjadi dua. Lalu, Batman dan yang lain bekerja sama untuk meraih kota yang sebelahnya. Namun Batman gagal meraihnya karena sisi kota itu terus menjauh. Dan di sana ada Joker yang sedang melihat Batman yang sedang kesusahan. Batman lalu meminta bantuan kepada Joker, namun Joker menolaknya karena masih kesal dengannya. Batman kemudian meminta maaf kepada Joker dan ia sekaligus mengakui Joker sebagai musuh terbesarnya. Seketika itu juga Joker pun langsung membantu Batman dan diikuti warga kota yang saling tarik-menarik bekerja sama menyatukan Gotham City. Akhirnya mereka berhasil. Joker, I hate you too. I hate you more. Setelah keadaan membaik, Batman ingin kembali ke Phantom Zone untuk memenuhi janjinya. Ia lalu berpamitan dengan Robin dan yang lain. Phyllis lalu menemui Batman dan mengatakan untuk tidak usah pergi lagi ke Phantom Zone karena ia telah mencabut janjinya. Film diakhiri di mana Batman sedang berkumpul dengan keluarga barunya, dan film pun selesai. Oke, cukup sekian, itulah alur cerita dari The Lego Batman Movie. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa support channel kami. Jika ada pendapat yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.